Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan tetap senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Ini terbukti dalam kasih karunia-Nya kita kembali diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kita nikmati malam hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita satukan hati dalam doa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, atas kemurahan Tuhan yang tetap terus mengalir dalam kehidupan kami, dan atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kembali kami siapkan hati kami untuk kami diperkaya dengan sabda firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Sebuah pasal kitab yang tentunya tidak asing bagi setiap kita semua. Inilah yang menjadi gambaran bagaimana kasih sayang Tuhan bagi setiap kita semua. Saya akan bacakan buat kita malam ini di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal yang ke-23 ini menjadi mazmur yang digemari oleh banyak orang karena di dalamnya terdapat jaminan bahwa kita dapat memiliki damai sejahtera atau penghiburan karena kita mempunyai gembala yang penuh kasih yang dapat diandalkan dan yang senantiasa mempedulikan kita. Dalam mazmur itu, Daud tidak hanya menyebutkan tentang ketakutan yang dirasakannya dalam situasi sulit atau menegangkan, tetapi juga tentang penghiburan yang Allah sediakan baginya. Kata yang diterjemahkan sebagai menghibur menyatakan jaminan atau keyakinan dan keberanian untuk terus melangkah maju karena Allah senantiasa hadir untuk membimbing setiap kita semua. Sebagai sebuah gambaran atau ilustrasi dari kekuatan Sang Gembala yang dapat kita jumpai dalam Mazmur 23 adalah sebuah kisah di mana terdapat sekitar 107.000 penonton yang berdiri penuh harap di dalam sebuah stadion saat Seth Small, penendang football dari Universitas Texas A&M memasuki lapangan 2 detik sebelum pertandingan berakhir. Saat itu terjadi keseimbangan skor yaitu 38-38 antara A&M dan lawannya yang tangguh. Sehingga satu tendangan yang menghasilkan gol akan membawa kemenangan yang tidak disangka-sangka. Tentu ini merupakan sebuah momen yang menegangkan bagi para penonton waktu itu. Sebab mereka menunggu
1 gol sebagai penentu kemenangan bagi tim mereka. Namun dengan ketenangan yang luar biasa, Small menendang bola yang kemudian berhasil melewati tiang gawang dan mencetak skor tertentu. Seluruh stadion pun meledak dalam kegembiraan yang tak terbendung. Sebuah situasi yang menjawab sudah sebuah ketegangan dan akhirnya mendapatkan penentu siapa pemenang dari pertandingan ini. Menariknya, ketika para wartawan bertanya bagaimana Small mempersiapkan diri untuk momen menegangkan itu, Small berkata seperti ini. Saya hanya terus mengulang ayat pertama dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Small membutuhkan kekuatan dan jaminan, ia menerimanya dari gambaran pribadi yang mendalam tentang Allah sebagai gembalanya. Ilustrasi ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bagaimana kekuatan gembala yang kita jumpai dari pasal 23 di kitab Mazmur ini memberikan kepada setiap kita sebuah jaminan hidup yang mampu melepaskan setiap kita dari setiap ketegangan-ketegangan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, ketika kita melangkah dalam situasi yang sulit dan kita tidak tahu hasil apa yang akan kita capai, hati kita dapat dikuatkan dengan mengingat kembali bahwa Sang Gembala yang baik itu selalu hadir menyertai kita. Ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita simak, kita perhatikan kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Sebuah penyertaan Allah yang demikian sangat sempurna menyertai setiap perjalanan kehidupan kita orang percaya. Melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang sukar, melewati situasi yang menegangkan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita pernah takut ketika kita ada dalam situasi seperti itu. Sebab kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikut aku dan kekuatan dari Sang Gembala akan membawa kita memasuki kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kiranya setiap iman kita semua semakin diteguhkan, dikuatkan dalam pengharapan yang penuh oleh kasih karunia Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini dengan doa. Dan kami tetap senantiasa bersyukur Tuhan, karena ketika kami ada dalam situasi yang sulit sekalipun, Engkau tetap ada di sana, memberikan kami kekuatan, menyegarkan jiwa kami, memberikan kami pengharapan yang baru, dan kebajikan, kemurahan Allah yang akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Biarlah ini senantiasa menguatkan setiap kami semua menapaki hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan kasih kemurahan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.